Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang daur sulfur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatur Muhammad Nusaid Al-Ghazali dari Azin 12. Perkenalkan, nama saya Nisina Melani Fadila dari absen 25. Perkenalkan, saya Anissa Febriani dari absen 4. Perkenalkan, saya Latifah Dinar Madini dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Delan Nur Amelia dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Satria Fahmi Fadlawan dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Rani Dwi Fitri absen 28 dari kelompok 5. Simaklah video penjelasan tentang daur sulfur dari kelompok kami. Di sini saya sebagai moderator dari tim kami. Untuk pembagiannya, pengertian daur sulfur akan dijelaskan oleh Feby. Daur sulfur merupakan pergerakan sulfur dari atmosfer kembali lagi ke bumi hingga terus-menerus menjadi sirkulasi. Gas sulfur dioksida yang berada di atmosfer bereaksi dengan oksigen dan air. Untuk manfaat daur sulfur sendiri akan dijelaskan oleh Latifah, Fahmi, dan Dela. Manfaat daur sulfur. 1. Dapat membentuk daun untuk lebih tampak hijau karena prosesnya dibantu oleh terbentuknya butir hijau daun. Kenapa prosesnya harus dibantu oleh terbentuknya butir hijau daun? Karena butiran-butiran hijau daun ini berperan sebagai fotosintesis dan melalui klorofil yang berperan sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Tumbuhan mendapatkan sulfur dari alam tanah dalam bentuk sulfat. Jadi, tumbuhan yang mati akan diuraikan oleh organisme pengurai menjadi zat hidrogen sulfida atau H2S. Buah protein serta vitamin yang terdapat di dalam tanaman untuk ditingkatkan kandungannya. Mengenal nutrisi kebutuhan tanaman, nutrisi yang dibutuhkan tanaman atau tumbuhan dapat dilacak antara lain dari komposisi kimia penyusun suatu tanaman atau tumbuhan tersebut, karena selain sebagian besar massa organik suatu tumbuhan berasal dari CO2 udara, juga tergantung pada kandungan nutrien tanah dalam bentuk air dan mineral. Nutrisi yang dibutuhkan tanaman dapat digolongkan dalam dua bagian. Menambah itu dikarenakan sulfur berperan penting dalam fungsi enzim, protein, jaringan daun dan biji. Suplai es yang cukup akan menjamin kecukupan sistein yang berperan penting dalam pembentukan protein biji. Untuk langkah-langkah atau tahapan dari daur sulfur sendiri akan dijelaskan oleh saya, Rani, dan Mailani. Saya Nisina Milani akan menjelaskan tentang daur sulfur. Daur sulfur bermula dari aktivitas gunung berapi, sumber air panas yang mengandung belerang, serta hasil dari penggunaan bahan bakar fosil turut melepaskan sulfur ke atmosfer dalam bentuk gas SO2. Setelah itu, gas SO2 yang berada di udara akan mengalami oksidasi dan kemudian menjadi gas sulfat atau SO4. Proses pembusukan bahan-bahan organik yang dilakukan oleh mikroorganisme juga akan menghasilkan belerang, baik dalam wujud gas ke atmosfer atau masuk ke dalam tanah dalam bentuk H2S. Aspergillus sp, Neospora sp, Escherichia sp, Proteus sp adalah beberapa organisme yang dapat mengubah protein dari bentuk organik menjadi senyawa H2S ketika terjadi proses pembusukan. Sedangkan organisme pengurai seperti Vibrio sulfuricans, Areobacter, dan The Subwoofer Vibrio berperan dalam merubah karbohidrat dari bahan organik menjadi H2 dan senyawa-senyawa lainnya. Gas H2S yang ada di atmosfer kemudian akan melalui fase oksidasi sehingga menjadi gas sulfat atau SO4. Kemudian gas sulfat akan kembali ke permukaan bumi bersama air hujan atau fase presipitasi. Kandungan sulfat yang tinggi di udara akan menyebabkan masalah bagi lingkungan karena akan menyebabkan hujan asam. Hujan asam ini merupakan salah satu dampak buruk dari polusi air dan polusi udara. Sulfur terdapat dalam bentuk sulfat anorganik. Belerang atau sulfur merupakan unsur penyusun protein.
Tumbuhan mendapat sulfur dari dalam tanah dalam bentuk sulfat SO42-. Kemudian tumbuhan tersebut dimakan hewan sehingga sulfur berpindah ke hewan. Setelah itu sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan terkadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini seringkali mematikan makhluk hidup yang berada di perairan dan pada umumnya dihasilkan dari penguraian bahan organik yang mati. Tumbuhan menyerap sulfur dalam bentuk sulfat SO42-. Perpindahan sulfat terjadi melalui Tumbuhan menyerap sulfur dalam bentuk sulfat SO42-. Perpindahan sulfat terjadi melalui proses rantai makanan, lalu semua makhluk hidup mati dan akan diuraikan komponen organiknya oleh bakteri. Nah, untuk gas sulfur sendiri itu dihasilkan dari gas H2S yang mengalami fase reduksi di dalam tanah. Nah, gas H2S sendiri itu dihasilkan dari pembusukan bahan organik ya. Jadi itu kayak makhluk hidup tuh yang terkubur di dalam tanah gitu. Nah, fase reduksi ini dibantu oleh bakteri ya. Dampaknya itu Thiobacillus dioksida serta Thiobacillus nidificans. Nah, kedua bakteri ini akan membantu gas H2S untuk berubah menjadi gas SO4. Nah, itulah tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.